Ya, tiap tahunnya sejak tahun 2006, jamaah asal Aceh yang berangkat via embarkasi Aceh berhak mendapatkan tambahan uang jutaan rupiah. Tambahan uang ini diberikan saat jamaah sudah berada di Tanah Suci. Tahun ini diperkirakan tiap jemaah mendapatkan 1.200 rial atau sekitar 4,2 juta rupiah. Uang yang dibagikan tersebut merupakan bagi hasil atas pengelolaan tanah wakaf tokoh Aceh Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asy. Tanah itu pun dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situlah wakaf untuk jamaah Aceh mengalir tiap musim haji. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum. Jadi boleh institusi dalam bentuk uang tunai, cash wakaf. Termasuk di dalamnya pengertian uang adalah surat-surat berharga. Jadi kalau kita wakaf saham, wakaf reksadana, wakaf sukuk, wakaf apa, itu adalah bagian dari wakaf uang. Wakaf uang hukumnya boleh, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperlukan secara syar'i. Dan yang menarik ini, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Nah, kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Cukup menjadi tantangan menarik adalah wakaf mustara. Wakaf mustara itu wakaf yang dimana wakifnya boleh juga mendapatkan manfaat. Jadi bisa wakaf bagi hasil. Nah, kalau udah pola bagi hasil seperti ini, sebenarnya ini wakaf udah hampir sama dengan instrumen investasi, tapi punya kemanfaatan sosial jauh lebih besar. Dari investasi dana wakaf ini, di hasil usaha itu ada beberapa hak. Pertama adalah hak makuf alaih. Kalau di peraturan BWI, makuf alaih ini memiliki hak 50% untuk disalurkan ke makuf alaih. Sementara hak tajir ini hanya 10%. Nah, sisanya 40% di peraturan BWI tahun 2020 itu haknya digunakan untuk cadangan. Proses investasinya seperti ini. Jadi wakif menyerahkan dananya ini bisa dalam bentuk wakaf uang ataupun wakaf aset gitu kan. Terus sifat wakafnya bisa abadi atau sementara. Sementara itu yang tadi wakaf berjangka dikelola oleh najir. Najir fungsinya 3 sebagai manajer investasi. Kalau aset dia sebagai manajer aset, kemudian dia juga sebagai entrepreneur karena dia harus memilih sektor-sektor usaha yang memiliki usaha yang ini. Kemudian semua portofolio investasinya harus disetujui oleh pengawas syariah, DPS. Nah, untuk sektor investasinya juga harus melalui komite investasi. Salah satunya adalah komite manajemen resiko. Bagaimana untuk mitigasi resikonya. Baru diinvestasikan sektor usaha. Untuk investasi sektor usaha, najir tidak perlu mengelola sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan mitra pengelola yang memiliki kompetensi di bidang itu. Ada 2 sektor yang investasi najir. Satu adalah sektor portofolio, ini dalam bentuk sukuk, deposito, saham, reksadana, atau sektor yang direct investment. Itu bisa untuk properti, bisa untuk pabrik, bisa untuk perdagangan, bisa untuk industri dan lain-lain. Atau infrastruktur seperti jalan tol dan pertanian dan lain-lain. Nah, baru dari hasil usaha inilah dialokasikan untuk mauquf alaih tadi, penerima manfaat. Siapa penerima manfaatnya adalah duafa, yatim piatu, anak terlantar, dai dan lain-lain, termasuk juga untuk keperluan publik. Usaha yang dikembangkan najir harus memberikan 3 hal ya. Pertama, harus mencetak profit sebesar-besarnya, tapi di sisi lain harus memberikan social impact juga yang sebesar-besarnya. Dan satu hal lagi harus sustain, harus sustainability-nya terjaga. Artinya usahanya harus berkelanjutan, termasuk juga aspek lingkungan, alam, dan lain-lain, tidak merusak lingkungan. Nah, yang tepat untuk mengakomodir ini adalah social enterprise, yaitu yang sekarang sedang tren di dunia, yang menjadi tren para orang-orang kaya untuk mengembangkan social enterprise melalui juga lembaga yang seperti lembaga wakaf. Indonesia termasuk negara yang paling dermawan di dunia. Ini saya kira ini hasil survei yang sudah dilakukan pada awal tahun ini ya. Potensi wakafnya menurut BWI ada sekitar 2.000 triliun, potensi wakaf uang 188 triliun. Halal food saat ini produsen ekspornya adalah negara-negara non-muslim. Produsen ekspor terbesar halal food di dunia itu adalah Brasil, kedua Amerika Serikat, ketiga India, keempat Argentina, keempat Rusia, kelimanya Argentina. Tapi kalau bicara importirnya siapa? Importir halal food itu adalah pertama Saudi Arabia, kedua adalah Indonesia.
ketiga Uni Emirat Arab, keempat Malaysia, kelima Mesir. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sebenarnya ini potensi yang harus kita kembangkan. Dukungan teknologi informasi akan sangat membantu calon-calon wakif untuk menentukan kemana wakaf akan disalurkan. Jadi nantinya kita akan punya list of portfolio gitu ya, yang sudah kita nilai, kita bina, kita sajikan model investasinya seperti apa sehingga para calon-calon wakif ini bisa melihat secara langsung, bisa memilih secara langsung, oh ini yang tepat buat saya. Model-model orang-orang yang akan berwakaf ini juga macam-macam. Ada yang mau sekaligus, ada yang mau sebagian, sementara, gitu ya. Ada yang ingin di sektor ini, ada yang ingin di sektor ini, ada yang ingin di sektor ini. Nah ini yang kita akan sajikan. Intinya sih sebetulnya adalah apapun sekarang ini bisa kita lakukan. Tentu ada beberapa persyaratan, terutama bagi yang ingin menyumbang kan yang ingin tahu apakah uang itu benar-benar bisa dipakai atau tidak. Dipakai sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak. Siapa yang mengelola? Manajemennya gimana?